Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube Marsha Almes. Dokter adalah sebuah profesi istimewa yang memiliki pekerjaan yang mulia, yakninya mengobati orang yang sakit. Mereka yang memiliki profesi ini bukanlah sembarang orang, karena untuk menjadi seorang dokter, ia harus memiliki skill atau keahlian, kecerdasan, dan praktek yang sudah teruji. Mereka yang menjadi dokter tentunya telah menempuh jenjang pendidikan selama bertahun-tahun. Namun yang menarik adalah beberapa dari mereka akhirnya mendapatkan hidayah atau petunjuk yang menuntunnya ke dalam Islam dan menjadi mu'alaf. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe gratis dan dapatkan informasi bermanfaat dari channel Marsha. Share juga ya ke sosmed kamu agar menginspirasi yang lain. Terima kasih. Berikut kisah-kisah 6 dokter yang jadi mu'alaf. Pertama, Dr. Lawrence B. Brown. Ia adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit George Washington University, yang merupakan salah satu rumah sakit paling terkenal di Amerika Serikat. Ia menjadi mu'alaf pada tahun 1990-an. Berawal dari prinsipnya yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, dia dulunya adalah seorang ateis dengan tujuan hidup yang sama dengan orang Amerika pada umumnya, yaitu mencari kekayaan dan mati dalam keadaan kaya. Namun, semuanya berubah saat ia mendapati putrinya yang baru lahir dalam keadaan kritis, dengan seluruh tubuh membiru. Sebagai seorang dokter, ia begitu paham keadaan yang dialami putrinya, hingga pada kesimpulannya, putrinya dalam keadaan sangat kritis dan sekarat. Di saat itulah, ia tertegun lalu meninggalkan ruang ICU dan pergi ke ruang di sampingnya, seraya berdoa, "Aku berjanji, jika Tuhan menyelamatkan putriku, maka aku memohon petunjuknya untuk mencari agama yang paling menyenangkannya, dan aku berjanji akan mengikuti agama itu." And I made a deal. I made a promise. I asked God if He saved my daughter, and then if He guided me to the religion that was most pleasing to Him, that I would follow. And I remember those words precisely, asking Him to guide me to the religion that was most pleasing to Him and promising to follow. Dirinya yang awalnya tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, akhirnya menyadari bahwa tidak ada kekuatan untuk menolong anaknya kecuali satu-satunya kekuatan, yaitu Tuhan Sang Maha Kuasa. Usai kejadian tersebut, dirinya mempelajari berbagai macam agama dan akhirnya memilih Islam sebagai agamanya. Masya Allah. Yang kedua, Dr. Ali Salman Benoist. Dr. Ali Salman Benoist lahir dari keluarga penganut Katolik di Prancis. Sebelum mengenal Islam, ia sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, keyakinan yang kemudian ia ketahui sebagai kalimat La ilaha illallah, dan yang kemudian ia ketahui ada dalam kitab suci Al-Quran, yakninya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Latar belakang pendidikannya sebagai dokter medislah yang kemudian menuntunnya selalu berpikir ilmiah. Benoit menyatakan, kitab suci Al-Quran yang berperan penting dalam keislamannya. Ia mengaku mempelajari isi Al-Quran terlebih dahulu sebelum memutuskan masuk Islam. Sehingga pada tanggal 20 Februari 1953 di sebuah masjid di Paris, ia akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu menambah nama depannya menjadi Ali Salman. Yang ketiga, Dr. Tirta.
Dr. Tirta atau yang memiliki nama asli Tirta Mandirahudi, dalam channel YouTube Rico Huang, Dr. Tirta mengungkapkan jika dirinya terlahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Bahkan, identitas agama Tirta di kartu keluarganya kosong saat ia masih di bangku sekolah. Sebagai sosok yang cerdas, ternyata sejak kecil, Dr. Tirta sendiri telah belajar tentang beberapa agama, termasuk Islam. Hingga akhirnya Dr. Tirta memutuskan memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf saat menempuh jenjang pendidikan kedokteran di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Dirinya masuk kuliah tahun 2009 dan lulus cum laude dengan IPK 3,76. Masya Allah. Yang keempat, Dr. Ani atau Aminah Coxon. Hidayah menjadi seorang muslimah sebelumnya tak pernah terfikirkan oleh Dr. Ani Coxon. Setelah merawat ibu dari Sultan Oman yang menjadi pasiennya, ia juga mengalami beberapa mimpi yang kemudian menggerakkan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Yang kelima, Dr. Maurice Bucaille. Dokter ahli bedah berkewarganegaraan Prancis ini lahir pada tanggal 19 Juli 1920 dan meninggal pada tanggal 17 Februari 1998. Dia terkenal karena telah menulis buku tentang Alkitab, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern yang diberi judul The Bible, the Quran, and Science, The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge. Berawal dari penelitiannya tentang mumi Fir'aun yang tetap utuh walaupun sudah ribuan tahun, ia akhirnya menemukan Islam. Dia menggunakan segala ilmunya, membandingkannya dengan agama satu dan lainnya, hingga akhirnya menemukan bahwa apa yang dicarinya berada di dalam Al-Quran. Akhirnya, Dr. Maurice menemukan jawaban atas apa yang sedang dia teliti dari Al-Quran surat Yunus ayat 92 yang mengisahkan tentang bagaimana keadaan tubuh Fir'aun setelah diangkat dari dasar laut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa atas izin Allah, tubuh Fir'aun itu akan tetap dijadikannya utuh sebagai bahan renungan bagi para umat sesudahnya. Petunjuk inilah yang kemudian mendorong Dr. Maurice untuk masuk agama Islam. Dan yang terakhir, Dr. Marinidud Artauli Sirait. Di usianya yang ke-24 tahun, Dr. Marinirud Artauli Sirait memilih untuk menjadi mu'alaf yang bersyahadat melalui majelis Az-Zikra. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing langsung oleh almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham dan disaksikan ribuan jamaah zikir majelis Az-Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Februari 2019 lalu. Marinirud Artauli Sirait merupakan gadis keturunan campuran Batak dan Bugis. Setelah masuk Islam, dia berganti nama menjadi Aisyah Hana. Demikianlah info tentang 6 dokter yang menjadi mu'alaf. Tetap semangat dan mari berikan dukungan terbaik untuk semua dokter dan tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka dan tetap di rumah aja ya sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dan share juga ke sosial media kamu agar mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.